Sejarah Kudus. Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis dan salah satu kota di Pulau Muria bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena struktur atas Menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds yang berarti kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit, yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar. Sebagai jalan pintas perdagangan, pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus. Gus Jigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembaruan lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang itulah, masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua diantaranya adalah batik dan jenang. Kini Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi. Begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Percampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi atau prasasti pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus. Padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus ini. Kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan. Terulang lagi, karena industri dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa, terletak di jalur Pantura atau AH2, ASEAN Highway 2, membuat kota Kudus ramai dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karisidenan Pati dan Semenanjung Muria. Pendapatan per kapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa Tengah karena hasil industri yang besar serta penduduk yang tidak terlalu banyak, tapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Sejarah kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji, yang artinya orang yang menguasai urusan para jemaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu di sana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shadiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu
pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Peran Sunan Kudus. Beliau lahir di Jipang Panolan yang letaknya di sebelah utara kota Blora, sekitar tahun 1400, dengan nama Ja'far Shodiq. Ayahnya bernama Raden Umar Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung. Ja'far Shodiq mengajarkan agama Islam khususnya di sekitar Kudus dan di Jawa Tengah pesisir utara pada umumnya. Ia adalah seorang ulama yang ahli dalam menyiarkan agama Islam dengan ilmu tauhid, usul, hadis, sastra mantik, dan fikih. Karena itulah ia mendapat gelar sebagai Waliyul Ilmi. Bahkan menurut sebagian riwayat, ia termasuk salah seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat dan berjiwa agama. Salah satu ciptaannya yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Micil. Menurut sejarah, pada abad ke-8 juga hidup seorang wali yang terkenal di Iran yang namanya juga Ja'far Shodiq. Tapi Ja'far Shodiq yang ini adalah seorang imam Syiah yang ke-6. Imam Ja'far Shodiq yang terkenal di Iran ini tidak saja sebagai seorang imam dari kaum Syiah, akan tetapi juga sebagai seorang yang terkemuka di dalam soal-soal hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya. Jadi Ja'far Shodiq yang di Iran bukanlah Ja'far Shodiq yang menjadi salah seorang anggota Wali Songo di Jawa. Guru-gurunya, di samping belajar agama pada ayahnya, Ja'far Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal lainnya, seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Rang, dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing adalah Lingsing. Ia seorang ulama dari Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Dalam sejarah disebutkan bahwa Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Lingsing atau Telingsing akhirnya dipanggil Telingsing. Ia tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di daerah tersebut, Telingsing tidak hanya mengajarkan agama Islam saja, tetapi juga mengajarkan seni ukir yang indah pada penduduk sekitar. Banyak yang datang berguru seni kepada Kiai Telingsing, termasuk Kiai Ja'far Shodiq itu sendiri. Dengan belajar kepada ulama dari Cina itu, Raden Ja'far Shodiq mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Ja'far Shodiq di masa mendatang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya Raden Ja'far Shodiq berguru pada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Strategi dakwah. Ja'far Shodiq termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Kemudian bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah, maka segera dihilangkan. Tuturi Handayani. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit. Tuturi Hangi Seni. Mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Mengambil ikan tetapi tidak membuat keruh airnya, menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam, tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Bagi kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya, harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik dengan ajaran dengan cara melaksanakan ajaran Islam secara lengkap, yang secara otomatis tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non-muslim. Pada akhirnya akan mengubah atau boleh saja merubah adat serta kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Strategi dakwah tersebut diterapkan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka inilah, akhirnya mereka disebut kaum abangan atau aliran Tuban. Sedangkan pendapat Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat disebut kaum putihan atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijogo, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Merangkul masyarakat Hindu. Pada suatu hari Jafar Shodiq membeli seekor sapi. Riwayat lain disebut kebo Kumarang. Sapi itu berasal dari India yang dibawa pedagang asing. Kemudian sapi tersebut ditambatkan pada halaman rumahnya. Rakyat Kudus yang mengetahui hal tersebut tergerak hatinya untuk ingin tahu apa yang akan dilakukan Jafar Shodiq terhadap sapi tersebut. Karena sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa, dan menyembelih sapi merupakan perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Dalam sekejap halaman rumah Jafar Shodiq dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun beragama Hindu. Jafar Shodiq keluar dari rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Karena di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya, kata Jafar Shodiq. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Jafar Shodiq adalah titisan Dewa Wisnu. Demi rasa hormat saya kepada hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus untuk menyakiti atau menyembelih sapi. Jafar Shodiq menjelaskan lebih lanjut yang kontan membuat para penduduk terpesona dengan kisah tersebut. Setelah para penduduk lebih cermat mendengarkan dan ingin lebih tahu tentang cerita tersebut, maka Jafar Shodiq melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa di antara surat-surat Al-Quran juga ada surat yang dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Masyarakat semakin penasaran dan tertarik, kok ada sapi dalam Al-Quran? Dalam setiap bercerita, Jafar Shodiq tidak pernah menyelesaikannya. Ia takut orang akan jenuh mendengarnya karena terlalu lama. Tapi justru hal itulah membuat mereka penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi. Akhirnya masyarakat jadi sering mendengarkan keterangan Jafar Shodiq tentang surat Al-Baqarah dan mendengarkan ceramahnya tentang agama Islam. Kemudian Jafar Shodiq membuat masjid yang tidak jauh berbeda dengan candi-candi milik orang Hindu. Masjid Menara Kudus yang unik dan antik itu hingga sekarang dikagumi oleh orang seluruh dunia karena keanehannya. Bentuknya yang mirip candi itulah membuat orang-orang Hindu pada masa itu merasa akrab dan tidak takut atau segan untuk masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah atau cerita Jafar Shodiq. Merangkul masyarakat Buddha. Setelah masjid berdiri, maka Jafar Shodiq membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran di atasnya diberi arca kepala kebo Kumarang. Hal ini sesuai dengan ajaran Buddha. Sanghika Marga atau jalan berlipat 8, yaitu harus memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, menghayati agama dengan benar. Karena usahanya itu pun membuat umat Buddha penasaran hingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Jafar Shodiq. Dalam legenda dikisahkan bahwa Jafar Shodiq atau Sunan Kudus itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, ia menunaikan ibadah haji yang kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sulit teratasi. Bahkan penguasa negara Arab kala itu sampai mengadakan sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang yang mencoba, tapi tidak pernah berhasil. Hingga pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. Kedatangan Sunan Kudus atau Jafar Shodiq ini
disambut dengan sinis oleh mereka. "Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit ini?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Hanya doa? Kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini," kata sang amir. "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya, sehingga doa mereka tidak terkabulkan," kata Sunan Kudus. Sungguh berani Tuan berkata demikian. "Lalu apa kekurangan mereka?" tanya sang amir dengan nada perang. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenang. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah," kata Sunan Kudus menjelaskan lebih lanjut. Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan perkataan tersebut. Sunan Kudus lalu dipersilakan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sunan Kudus, yang kemudian secara khusus ia berdoa dalam membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir, dan rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang telah dijanjikannya hendak diberikan kepada Sunan Kudus, tetapi ditolak secara halus oleh Sunan Kudus. Akhirnya karena dipaksa sang amir, gak enak kalau tidak memberikan hadiah kepada Sunan Kudus. Apalagi sang amir terlanjur berjanji, maka sebagai gantinya, Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis, dan sang amir pun mengizinkannya. Kemudian batu tersebut dibawa ke tanah Jawa dan dipasang pada tempat pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sewaktu kembali dari Tanah Suci. Masjid yang ia dirikan sewaktu rakyat Kudus masih banyak beragama Hindu dan Buddha. Masjid tersebut dinamakan Kudus. Maka Raden Djafar Shodiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Karena masjid tersebut memiliki menara yang unik, orang-orang akhirnya menyebut masjid itu dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Silsilah Sunan Kudus. Seperti kita ketahui bahwa Wali Songo masih keturunan Rasulullah melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Imam Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shodiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sohibus Saumiyah, Alwi As-Sani, Ali Khalikasam, Muhammad Sohib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik As-Matkan, Abdullah Khan, Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Kersik, Raden Rahmat atau Sayyid Ahmad Rahmatillah atau Sunan Ampel, Siti Sarifah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran yang menjadi istri Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung, Raden Djafar Shodiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 dan wafat pada tahun 1550 dalam posisi sujud sewaktu memimpin sholat subuh. Makam Sunan Kudus di sekitar Masjid Menara Kudus yang beliau dirikan pada tahun 1549 di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya, Sayyid Al-Hasani, untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Djafar Shodiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Djafar Shodiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 956 Hijriah atau 1548 Masehi. Semula diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, dan Djafar Shodiq pun disebut dengan Sunan Kudus,
yang kemudian digunakan untuk nama Kota Kudus sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama Masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah, sehingga daerah sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin. Ada cerita rakyat di Kudus tentang apa sebab masyarakat Kudus sampai sekarang tidak menyembelih sapi. Sebelum kedatangan Islam, daerah Kudus dan sekitarnya merupakan pusat agama Hindu. Dahulu Sunan Kudus ketika dahaga pernah ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Maka sebagai rasa terima kasih, Sunan Kudus waktu itu melarang menyembelih binatang sapi, di mana dalam agama Hindu, sapi merupakan hewan yang dimuliakan. Hari jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 Masehi dan diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990, yaitu pada era Bupati Kolonel Sudarsono. Hari Jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran, dan beberapa kegiatan di Al-Aqsa, Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan, seperti doa bersama dan tahlil. Wisata alam, air terjun Montel di Desa Colo, air terjun Gonggomino di Desa Rahtawo, air Tiga Rasa Rejenu di Desa Japan Dukuh Rejenu. Wisata sejarah, Masjid Menara Kudus di Desa Kauman, Masjid Bubrah di Desa Demangan, Tugu Identitas Kudus di Desa Getas Pejaten, Museum Kretek, Desa Getas Pejaten, Museum Situs Petiaman di Desa Terban, Museum Sunan Kudus di Desa Kauman, Goa Jepang di Desa Colo, Goa Siluman di Desa Terban, Kelenteng Hokimpio Kudus di Desa Ploso. Wisata religi atau ziarah, Makam Sunan Kudus di Desa Kauman, Makam Sunan Muria di Desa Colo. Makam Sunan Kedu, dia berasal dari daerah Kedu dan menjadi murid Sunan Kudus di Desa Gribik. Makam Syekh Syadili dekat air terjun Tiga Rasa di Desa Japan. Makam Kiai Telingsing atau merupakan guru Sunan Kudus dan sesepuh dari Kota Kudus yang berasal dari Cina dengan nama asli Telingsing di Desa Sunggingan. Makam keluarga Tra Condronegoro III dan keluarga besar Raden Ajeng Kartini di Desa Kaliputu. Makam Mbah Tangkulangin di Dukuh Pelnyian Desa Demaan. Makam Seto Mukti di Desa Kaliputu. Makam Sosro Kartono dan para bupati di Desa Kaliputu. Mengenai sejarah Kiai Telingsing, sebelum berdirinya kerajaan Islam di Demak, terjadilah kejadian yang menggemparkan di daerah Kudus. Peristiwa itu terjadi pada diri Kanjeng Sunan Sungging. Pada suatu hari Kanjeng Sunan Sungging bermain layang-layang. Tersiratlah niat beliau untuk melihat dan berkeliling wilayah Nusantara. Maka mulailah beliau merambat melalui benang layang-layang yang sedang melayang di angkasa. Pada waktu Kanjeng Sunan Sungging sampai di tengah-tengah angkasa, putuslah benang tersebut dan melayanglah beliau bersama layang-layang tersebut hingga sampai ke Tiongkok. Selang beberapa tahun, Kanjeng Sunan Sungging mempersunting seorang gadis Tiongkok. Dalam beberapa tahun kemudian, hamillah istri tersebut dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Telingsing. Setelah Telingsing menginjak dewasa, maka ayahandanya Kanjeng Sunan Sungging memberi petua kepada anak tersebut. Apabila engkau ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, maka ikutlah jejakku. Apakah yang ayahanda maksudkan? Pergilah kau ke Kudus yang termasuk wilayah Nusantara. Di sanalah aku pernah berdiam. Maka berangkatlah Telingsing ke Kudus. Setelah ia sampai ke tempat yang dituju, maka mulailah Telingsing menyiapkan diri untuk membenahi sekelilingnya dan berdakwah. Di mana pada waktu itu, masyarakat Kudus masih kuat memeluk agama Hindu. Telingsing yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Telingsing yang telah lama berdakwah telah lanjut usia dan ingin segera mencari penggantinya. Pada suatu hari, Kiai Telingsing berdiri sambil menengok ke kanan dan ke kiri atau bahasa Jawa lingak-linguk,
seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba Sunan Kudus muncul dari arah selatan, dan secara diam-diam Sunan Kudus membangun masjid dalam waktu yang amat singkat. Bahkan ada yang mengatakan masjid itu muncul dengan sendirinya. Berhubung dengan hal tersebut, desa tempat masjid tersebut berdiri dinamakan Desa Nganguk, dan masjidnya dinamakan Masjid Nganguk Wali. Akhirnya kedua tokoh tersebut bekerja sama dalam mengembangkan dakwah di Kudus. Dan dengan taktik dan siasat dari Kiai Telingsing dan Jafar Sodik atau Sunan Kudus, akhirnya berhasillah cita-cita keduanya untuk menyebarkan agama Islam di Kudus. Pada suatu hari Sunan Kudus akan kedatangan rombongan tamu dari Tiongkok. Maka dipanggillah Kiai Telingsing untuk membuat sebuah kenang-kenangan kepada tamu tersebut. Oleh Kiai Telingsing dibuatlah sebuah kendi yang bertuliskan indah di dalamnya. Setelah kendi tersebut jadi, maka segera diberikan kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus setelah melihat kendi yang menurutnya kurang bagus dan biasa-biasa saja, yang tidak pantas untuk dihadiahkan kepada tamu dari Tiongkok tersebut, wajahnya berubah sinis dan menerimanya dengan kurang berkenan, dan dilemparlah kendi tersebut. Setelah kendi tersebut pecah, terdapatlah lukisan yang indah, di mana di tengah-tengahnya tertulis kalimat syahadat. Seketika itu, terperanjatlah beliau menunjukkan kekagumannya, sehingga beliau menyadari betapa Kiai Telingsing adalah seseorang yang memiliki karomah. Di antara sabda dari Kiai Telingsing, "Sholat sacolo saloho donga sempurna," artinya, sholat adalah sebagai doa yang sempurna, lenggahing pangeran. Tersetihing ngaji artinya, menempatkan diri pada sesuatu yang benar, suci dan terpuji. Beliau kini makamnya di kampung Sunggingan Kudus. Ada sebagian orang yang mengatakan kalau beliau adalah seorang pemahat yang masuk dalam aliran Sungging, di mana Sungging inilah kemudian terjadi kata nyungging yang artinya memahat atau mengukir, dan dari kata sungging itu pula lah terjadi namanya Sunggingan sampai saat ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.